Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-musaffa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan kesehatan rohani, zahir dan batin kita. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan kekeringan dalam hidup kita, kekeringan rohani, kekeringan batin? Meskipun kita menjalani hidup ini secara normal, kita beraktivitas secara normal, kita masuk kantor normal, kita beraktivitas, mengajar, belajar dengan normal, tapi kita merasakan di dalam batin kita ada sebuah kekeringan, kehampaan, sampai bertanya-tanya dalam pikiran kita, kemana arah hidup saya? Kemana saya mesti berlabuh dalam kehidupan? Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita saat ini, bahwa ada satu hal yang kurang dialami oleh kita apabila merasakan hal demikian, yaitu ada satu jalan atau gaya hidup yang kurang dari hidup kita, yaitu sufi sebagai gaya hidup, bukan hanya sebuah wacana. Kita mungkin tidak asing dengan ungkapan sufi ataupun tasawuf. Meskipun di kampus-kampus, di perguruan tinggi, tasawuf, sufi menjadi bahasan khusus ya dalam pendidikan. Akan tetapi apabila tasawuf dan sufi dibahas, dibukukan, diteorikan di kampus, maka benar itu menjadi sebuah wacana, meskipun menjadi itu sebuah keilmuan untuk mengenyangkan akal pikiran kita. Namun di manakah sebenarnya penerapan tasawuf itu? Tasawuf adalah ranah qalbu yang akan memancarkan akhlak, budi pekerti kepada diri kita semua. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dinu husnul khuluq. Agama, ruh dari agama itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Kita merujuk kepada kurikulum besar dari agama. Yang pertama, kurikulum akidah. Dalam akidah kita hanya mempelajari bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana meyakini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita meyakini kitab-kitabnya, meyakini keberadaan malaikat, meyakini hari kiamat, meyakini tentang qadar baik dan qadar buruk. Apakah di dalam akidah dibahas tentang budi pekerti? Tentunya tidak. Begitupun apabila kita merujuk kepada masalah fikih. Dalam fikih pun ternyata tidak ada satupun bab yang berbicara tentang akhlak dan budi pekerti. Yang ada kita temukan adalah bab tentang taharah, bersuci, salat, zakat, puasa, hingga bab jihad, hingga perpolitikan. Dan fikih tidak membahas tentang budi pekerti. Budi pekerti merupakan objek dari kajian tasawuf dan pelakunya disebut sufi. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pernah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang khauf, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga akan menjadi tempat pelabuhan bagi dirinya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap amalan kita harus diliputi, harus diselimuti dengan ruh-ruh rohani yang memancarkan akhlak-akhlak budi pekerti dalam kehidupan kita. Maka di manakah kita bisa menerapkan tasawuf? Selama nafas kita naik dan turun, selama darah kita mengalir, selama itulah semestinya kita selalu bertasawuf. Maka jangan kita menganggap tasawuf itu adalah sebuah benda asing, barang asing, atau sesuatu yang aneh dalam kehidupan kita. Jadikan tasawuf itu adalah gaya hidup. Sejatinya kalau kita tanya ke dalam diri kita sendiri, pernahkah kita terbesit dalam hati untuk ingin jujur, ingin sabar, menahan amarah, tidak riya? Jika pernah kita merasakan hal demikian, maka sejatinya bibit-bibit tasawuf telah ada dalam diri kita. Meskipun kita belum pernah bersentuhan dengan kitab-kitab tasawuf, meskipun kita belum pernah berguru dengan ulama-ulama sufi, Allah menitipkan rasa-rasa itu di dalam kalbu kita untuk menata rohani kita. Itulah ruh tasawuf yang sudah ada dalam diri kita, meskipun tanpa kita sadari. Maka jadilah kita bertasawuf apapun aktivitas kita. Seorang pengusaha yang sufi, seorang pelajaran yang sufi, seorang birokrat yang sufi, politikus yang sufi.
Maka semua aktivitas kita apabila diselimuti dengan akhlak budi pekerti yang baik, maka insya Allah kita telah mampu menjadikan tasawuf itu sebagai jalan hidup kita, the way of life kita dalam keseharian. Maka tidak mesti kita membayangkan bahwa sufi dan tasawuf itu mesti orang yang berimamah, berserban, putar-putar di kepalanya, harus memakai jubah panjang, tidak. Tasawuf itu adalah persoalan kalbu. Setiap orang yang Allah ciptakan, Allah titipkan kalbu, di sanalah tempat tasawuf itu bersarang. Sehingga apabila telah bersarang dalam kalbu seorang budi pekerti yang baik, maka terpancarlah kemanfaatan bagi orang lain pun merasakan nyaman berada di dekat dia. Maka zikir pun akan mudah meresap dan mengalir di aliran nafasnya dan aliran darahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.